Kita melihat data cadangan devisa di bulan Mei 2024 memang masih positif, tapi semakin menurun dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Evaluasi dari Anda seperti apa? Mungkin saya ke Pak Emil terlebih dahulu. Ya, cadangan devisa memang tercatat naik ya di bulan Mei, yang mana sebenarnya cukup sesuai dengan ekspektasi kami, di mana pada bulan Mei sudah mulai terjadi kembali inflow ya, terutama di pasar SBN. Dan kalau kita lihat juga instrumen yang baru diperkenalkan oleh BI di tahun lalu, yakni Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau yang disingkat SRBI, itu juga nampaknya berhasil menarik inflow dana asing. Sehingga kita lihat di samping neraca perdagangan kita yang masih surplus, kita juga melihat ada mulai masuknya arus dana asing ya kembali ke Indonesia setelah sebelumnya di bulan Maret, di bulan April itu mencatatkan outflow yang cukup signifikan. Baik, apakah potensi CADEV semakin tergerus ini terbuka lebar di sisa 2024 ini? Ya, menurut kami ada banyak faktor yang bisa menentukan pergerakan cadangan devisa. Faktor utama tentu bagaimana produktivitas dalam negeri itu akan menentukan neraca perdagangan. Nah, kalau kita lihat neraca perdagangan Indonesia sejak awal tahun hingga bulan April kemarin, kita lihat cukup baik ya, kendati harga komoditas sudah mengalami penurunan dari puncaknya di 2 tahun lalu. Tapi kita lihat neraca perdagangan masih mampu mencatatkan surplus. Nah, ini kita lihat salah satunya dampak positif dari hilirisasi nikel ya, yang mana berhasil menjaga neraca perdagangan Indonesia tetap surplus. Di samping itu faktor global juga kami lihat akan penting. Terkait pertama itu adalah outlook suku bunga. Jika outlook suku bunga masih dianggap akan tetap tinggi ke depan, ini berpotensi menahan kembalinya arus dana asing. Namun kami masih optimis bahwa arus dana asing akan kembali ke Indonesia nanti ketika siklus pemotongan suku bunga global itu sudah dimulai, dan yang paling penting adalah kita nantikan bersama kapan The Fed akan memotong suku bunga, karena setelah itu kami perkirakan arus dana asing kembali masuk ke Indonesia. Baik, kita akan beralih ke Pak John. Pak John, kalau kita melihat pergerakan rupiah, memang hari ini ada penguatan sedikit gitu. Tapi kalau melihat trennya ini masih cukup lama bertahan di 16 ribuan dan belum juga kembali ke bawah 16 ribu. Evaluasi dari Anda seperti apa? Iya Mbak Deke, kalau untuk dolar rupiah memang kalau kita lihat di tahun ini dolar rupiah sedikit lagging dibandingkan mata uang beberapa mata uang Asia Tenggara ya. Walaupun di 2 hari terakhir emang rupiah agak menguat gitu. Tapi saya lihat data-data terakhir di Indonesia seperti data cadangan devisa yang tadi pagi atau namanya ya, itu lebih baik dibanding ekspektasi dan di 139 lagi, 108,9 sebenarnya. Ini semoga bisa memberikan angin segar buat Indonesia, buat rupiah juga bisa menguat. Dan juga data US yang agak soft gitu, itu juga bisa membuat pelemahan di dolar. Kita harapin nanti malam juga data November dan unemployment Amerika bisa mendukung untuk pelemahan dolar sehingga rupiah juga bisa menguat. Baik, kalau kita melihat ekspektasi global ini kembali lagi tinggi, The Fed bisa menurunkan suku bunga hingga 3 kali di tahun ini. Apakah Anda sependapat dan meski begitu, kenapa indeks dolar masih terus diburu? Sebenarnya kalau kita melihat untuk 3 kali terlalu tahun ini 3 kali terlalu ini ya, terlalu menurut saya itu terlalu optimis ya. Mungkin 1 atau 2 kali gitu, dan itu juga karena lately kemarin market takut dengan masalah inflasi di Amerika, tapi data terakhir udah mulai stable dan agak cooling down sedikit. Kemudian kita akan cek data-data tenaga kerja Amerika ya. Karena kalau nggak ada data inflasi, expecting data inflasi itu di targetnya Fed yang 2% itu unlikely di tahun ini, gitu ya. Jadi yang bisa ngebuat kemungkinan Fed akan cut rate ini adalah apabila data tenaga kerja dan data-data lain di luar data inflasi sudah menunjukkan bahwa ekonomi Amerika itu melambat dengan cukup cepat gitu. Itu sehingga itu bisa menyebabkan Fed berpikir untuk nurunin bunganya. Makanya kalau dibilang 3 kali, menurut saya sih dari sudut pandang sekarang cukup optimis. Jadi mungkin 1 atau 2 kali, either pertama kali di September atau November, kemudian di secondnya di Desember. Baik, kita beralih ke Pak Emil. Pak Emil, untuk Anda sendiri seperti apa ekspektasi terhadap pemangkasan suku bunga The Fed di tahun ini?
Ya, kami dari Bahana mengekspektasikan suku bunga The Fed masih bisa diturunkan setidaknya 2 kali di tahun ini. Adapun kemungkinan penurunan suku bunga akan dimulai dari bulan September. Memang kami sedikit lebih cepat dibandingkan dengan konsensus, tapi ini semua didasari oleh analisis kami pada kondisi ekonomi AS yang sudah mulai menunjukkan tanda-tanda pelemahan. Data-data yang mungkin keluar dalam 1 minggu terakhir, terutama data tenaga kerja, itu sudah mulai menunjukkan adanya pelemahan di ekonomi AS. Kendati kami tidak mengekspektasikan akan adanya semacam resesi, itu menurut kami masih belum menjadi skenario utama, tapi tetap perlambatan ekonomi AS akan memberikan ruang bagi The Fed untuk tetap bisa melakukan pemotongan suku bunga setidaknya 2 kali dimulai dari bulan September tahun ini. Baik, apakah itu artinya hingga bulan September nanti pergerakan rupiah ini mungkin masih akan di 16 ribuan? Ya, kalau kita berkaca pada guidance ya yang sempat diberikan oleh Bank Indonesia pada rapat Dewan Gubernur terakhir ya, memang untuk di kuartal 2 ini rentang pergerakan rupiah mungkin masih berada di sekitar 16.200, kemudian di kuartal 3 nanti itu akan sedikit membaik ke arah 16.000. Kami kurang lebihnya setuju dengan guidance tersebut karena kami lihat memang mata uang rupiah ini belum memiliki katalis yang cukup untuk menguat secara signifikan di bawah 16.000 dalam waktu dekat. Adapun indeks dolar sendiri atau yang dikenal dengan DXY, dollar index, itu kemungkinan ke depan juga masih akan bertahan tinggi ya, karena beberapa counterparty-nya The Fed seperti Bank Sentral Eropa, kemudian Bank Sentral Swiss itu sudah memotong suku bunga, dan ke depan masih ada Bank Sentral Inggris yang diekspektasikan akan memotong suku bunga di kuartal 3 nanti. Jika ketiga bank sentral tersebut sudah memotong suku bunga lebih awal daripada The Fed, maka ada kemungkinan dolar ini masih akan tetap kuat sampai dengan kuartal 3 mendatang.